Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Kali ini bersama Mas Heru akan membahas judul dan keterlibatan Budi Ari Setiadi disebut dalam dakwaan kasus perlindungan situs judi online oleh oknum Kemenkominfo. Nah, ini saya sih sudah dengar informasi sayup-sayup ya kurang lebih sebulan yang lalu, mau bilang A1 nanti dikejar siapa yang ngasih tahu. Cuma begini bro, semua saat ini sedang terjadi perang asimetri para elit dan mungkin juga pengaruh koneksitas dengan elit global. Jadi saya dapat selentingan bahwa Budi Ari ini ya Juni itu ada info sih kena reshuffle ya. Jadi Prabowo akan melakukan reshuffle dua menteri. Ini info yang sayup-sayup loh. Nah, sepertinya kalau dilihat dan dirunut dari fenomena dan kejadian hari ini, sepertinya tanda-tanda itu akan terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga ada kejadian yang menarik buat saya untuk menganalisanya berkaitan dengan viralnya atau masifnya pemberitaan Jokowi sebagai ketum PSI. Nah, ini nanti kita ulas lebih detail hubungannya dengan Budi Ari dan munculnya keterlibatan Budi Ari dalam perlindungan situs judi online. Jadi ini sekali lagi bahwa Budi Ari disebutkan ya mendapatkan aliran dana yang pembagiannya juga nggak ecek-ecek. Nah, ya langsung dapat persentase 50%. ya jadi menteri ya suka-suka matoknya tuh. Nah, kiranya ya biasa elit politik kalau kondisinya sedang terpojok ngomong ya Budi Ari dengan tegas membantah dan menyatakan sikap untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktek perlindungan judul tersebut. Ya monggo aja, nanti buktikan aja Mas Budi Ari di persidangan berikutnya. Informasi terakhir, Jaksa Agung juga akan segera memanggil Mas Budi Ari dalam proses-proses persidangan dan pembuktian bahwa Mas Budi Ari tidak terlibat ya. Jadi ini Mas Budi Ari ngomong, saya ini nggak pernah terlibat atau memberitahu ke saya kalau ada pembagian gono gini. Nah, ini disebutkan seperti itu. Jadi Mas Ari ngomong tuduhan itu hanya bersumber dari obrolan di antara para tersangka. Jadi mulut ke mulut. Ya biasa. Namanya elit kan kalau dalam kondisi meeting rahasia dan sebagainya kan memang harus steril dari HP, dari video, dari CCTV gitu. Bahkan disita itu alat-alat perekam, alat-alat video atau potret-potret lainnya ya. Ini ya sudah menjadi kodenya orang cari duit yang tidak halal itu ya, pasti kode-kodenya seperti itu. Nah ini ya saya salut aja kalau Mas Budi Ari ini siap menyatakan jika harus menghadapi proses hukum untuk membuktikan integritasnya. Oh mantap Mas Budi, saya salut ini ya. Ya banggalah teman-teman Projo, teman-teman yang
saat ini sedang membela gencar, bosnya lagi tersandung masalah perlindungan judul. Ya, monggo silahkan di apa itu bela sampai berdarah-darah. Oke. Nah, kembali lagi ya, prediksi saya ini tidak lepas skenario-skenario besar, terutama menyangkut konstelasi dan kontestasi. Ya, ini udah mengarahnya ke 2029 nanti. Apa hubungannya? Ya tadi bahwa santer diberitakan PSI membuka diri calon ketua umum, dan calon yang sedang dibidik secara masif ya Pak Jokowi. Yang konon harus lawan dengan anaknya sendiri ya, Mas apa itu Kaisang gitu. Ini sebuah kompetisi yang menurut saya sadis sadis dan lucu. Kata Pak Jokowi harus menyiapkan diri jangan sampai nyalon kalah. Emangnya lawannya itu siapa gitu ya, lawannya anak sendiri kok mengatakan kalah. Ini ada aja sih Pak Jokowi ya. Nah, sekarang hubungannya apa sih dengan Kementerian Koperasi ya, dan mengapa karir Budiari ini diincer? Nah, ini saya karena terbiasa sebagai pengamat dan pemerhati politik, jadi kayak gini itu jadi apa itu otonomus, secara automatically apa itu kayak pasal itu gandeng-gandengkan kejadian A, B, C dan D menjadi sebuah analisa. Seperti diketahui bahwa Kementerian Koperasi ini kan akan membentuk koperasi desa merah putih hampir di seluruh Indonesia, seluruh desa yang notabene sejumlah 80.000. Bayangkan 80.000 dan menyebar ke seluruh Indonesia. Terus yang kedua, uangnya yang akan digulirkan itu enggak tanggung-tanggung, 400 triliun. Nah, ini bayangkan APBN kita hanya sekitar 3.500, ini untuk koperasi 400 triliun. Nah, apa yang menjadi portofolio wilayah seluruh Indonesia dan juga nilai nominal yang fantastik 400 triliun itu, dan hubungannya Budiari digoyang. Dan menurut kacamata saya ya memang arah-arahnya ini memang dalam pengkondisian 2029 nanti. Jadi begini, ada analisa yang sebenarnya ya gampang-gampang aja lah hubungannya dengan Budiari mau bikin ya koperasi 80.000 di seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau kita tentunya curiga juga apa benar ini untuk ke masyarakat, apa benar itu model-model ekonomi kerakyatan, apakah benar ini amanat UUD 45 pasal 33 ya. Nah, tentunya ini menjadi ya buat orang cerdas mungkin kayak kita juga ngeri-ngeri sedap menganalisanya ya. Cara kewilayahan ini sangat politik karena penguasaan teritorial. Mengapa? Jawabannya tadi, PSI partai yang selama ini belum pernah lolos parliamentary threshold ya. Parliamentary threshold itu adalah batas minimal partai untuk bisa menduduki kursi di Senayan sebesar 4% ya. Di PSI ini kalah terus, bahkan ada caleg DPR RI Grace Natali itu ya suaranya gede di Jakarta dan jadi hitungannya, cuma nggak bisa terakomodir di kursi Senayan karena partainya tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Nah, ini apa hubungannya dengan penguasaan teritorial yang 80.000? Nah, pasti ini ada kaitannya dengan resources, penguasaan teritorial dan penguasaan cuan. Kok cuan bahasanya kok
bisnis banget. Ya, memang ini bisnis. Jadi bisnis politik yang berkolaborasi di manajemen ini. Ya, sialnya aja ini uangnya pakai anggaran negara. Jadi ya bikin struktur, bikin penguasaan teritorial gratis gitu. Gratis pakai uang rakyat. Ya, jelas ya. Teritorial pakai dana gratis dibiayai negara, dan di situ Budi Ari ketua Projo terafiliasi dengan Jokowi calon ketua umum PSI. Ya, bisa dijawab tuh arahnya kemana ya. Jadi pertanyaannya, hubungannya dengan Budi Ari dicopot itu karena apa? Ya sudah jelas bahwa Jokowi punya patron politik di Kementerian Prabowo Gibran, ya salah satunya ada di Kementerian Koperasi, dan saat ini Kementerian Koperasi memang sangat strategis baik secara politik, ekonomis, dan teritorial. Ini 3 cakupan yang ciamik banget untuk bisa dikelola, di-maintain dan di-manage hingga 2029 ini sebuah resources yang gratis ya, dapat dari langit ini dananya ya. Ya bayangkan aja untuk membuat partai politik itu, kalau Pak Jokowi dari nol kan, menurut informasinya kan butuh sekitar 1 triliun. Jika seandainya Pak Jokowi ingin membentuk partai TBK, partai perorangan. Cuma ya saya pikir pintar juga. Apa harus buat partai dari nol. Ini ada PSI yang notabene saat ini PSI juga dikuasai oleh keluarga Pak Jokowi ya. Jadi ini tidak lebih persaingan politik, persaingan resources, dan juga persaingan tentunya korporasi politik dan korporasi bisnis. Nah, pertanyaannya siapa sih yang pihak-pihak yang bermain, terutama elit politik. Nah, saya kasih tahu bocorannya. Di koalisi Prabowo Gibran ini kan secara politik koalisi pertama kali dibangun oleh kekuatan Gerindra, PAN, Golkar, dan partai-partai kecil lainnya ya. Jadi kalau toh ada PKB, ada partai-partai yang muncul kemudian, itu kan partai-partai pengemis. Intinya yang punya portofolio ya PAN, Golkar, sama Gerindra dan Demokrat. Nah ini catat sebagai domain pertama. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang terancam dengan kehadiran PSI, di mana Pak Jokowi di situ seandainya jadi. Nah ini perlu kita analisa secara jeli dan tajam. Yang pertama, Partai Amanat Nasional, itu jelas jelas sekali, karena selama ini ya tahu sendiri ketika menentukan proses Pilpres 2024 kemarin tuh ya cukup unik ya. Saya ada di dalam wilayah detik-detik terakhir bagaimana PAN dan Pak Jokowi ini sangat-sangat harmonis, sangat-sangat intimate ya. Sering berkunjung ke Solo, sering menjemput Pak Jokowi, sowan dan sebagainya, sering mendampingi Mas Gibran dan sebagainya, saya tahu. Nah, PAN harus berpikir ulang tentang fenomena bahwa Pak Jokowi akan menjadi rival yang cukup telak nantinya. Karena kawan sendiri akhirnya mengkloning, yaitu divestasi sahamnya dan diambil alih untuk PSI. Nah, perlu saya ketahui juga bahwa saat ini banyak menteri-menteri yang sebenarnya terafiliasi sama Pak Jokowi dan konon dititipkan, misalnya Pak Trenggono ya, Menteri KKP, yang saat ini beliau saya curiga juga mendadak sebagai ketua DPW PAN Jateng. Ini ada apa? Apakah rebutan pengaruh atau PAN selangkah lebih maju untuk menggembok dari Pak Trenggono yang konon dulunya adalah bagian tim kampanyenya Pak Jokowi. Oke, jelas PAN akan tergerus,
PAN akan khawatir karena selama ini patron politik secara tidak langsung juga datang dari Pak Jokowi. Jangan salah, ketika PAN dalam periode pemerintahan Pak Jokowi yang kedua berada di oposisi sebenarnya karena kebaikannya Pak Jokowi hingga dikasih menteri gitu. Menteri Perdagangan lumayan ada cuannya juga. Nah disitulah mulainya sebuah transaksi politik, komunikasi politik hingga terjadi sebuah koalisi gemuk partai yang terdiri dari 4 partai dan beberapa tambahan partai kecil. Nah di situ saya sangat paham bagaimana KIP yang tadinya, jadi KIP itu Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari PAN, Golkar dan P3 waktu itu sangat akrab dengan Pak Jokowi dalam pendekatan calon presiden dan wakilnya, dan saat itu pula Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Ganjar, dan PAN sendiri sebenarnya dalam rakornas terakhir itu nggak ada namanya Prabowo. Ya ini saya jelaskan. Jadi saya kalau dipecat dari DPD PAN hingga saya mau tahan masih mendukung Pak Ganjar itu karena sebenarnya saya paling loyal tuh terhadap masalah rakornas. Ya gitu. Nah ini terus yang kedua partai apa? Ya tentunya partai PDIP itu yang berada di luar koalisi, karena bagaimanapun Pak Jokowi ini adalah mantan petugas partai PDIP dan 10 berapa ya di pemerintahan Kota Solo 2 tahun, di Provinsi DKI dan 2 periode di presiden. Tentunya ini sangat-sangat dalam ikatan batin dan ikatan politik, dan tentunya ini PDIP sangat-sangat terancam hingga saat ini juga infonya kongres PDIP juga masih diutak-atik, katanya nunggu kongres dari PSI siapa kemakan atau siapa dulu akan ketahuan positioning dan bergening politiknya. Oke. Terus yang kedua Golkar. Nah, Golkar ini sudah menaruh portofolio Bahlil yang konon adalah anak buah khusus Jokowi, yaitu cetakannya atau DNA Jokowi. Nah ini tentunya ini akan menjadi sebuah dinamika yang menarik ketika Pak Jokowi punya partai sendiri. Nah, positioning Bahlil apakah tetap di Golkar atau ditarik lagi ke pusaran atau kendali politiknya ke Pak Jokowi. Nah, ini masih pertanyaan yang pasti apa tidak mau Bahlil ini memang DNA-nya Jokowi. Kalau kita lihat proses ke belakang bagaimana permainan yang cantik ya, permainan mata Pak Jokowi dengan Bahlil ini menjadi ketua partai yang notabene sebenarnya disaksikan jadi menterinya oleh Pak Prabowo. Nah itu menjadi sebuah cerita-cerita bagaimana kekonyolan elit politik meraih kekuasaan. Oke. Ini yang terakhir Partai Gerindra. Nah, Partai Gerindra ini kan sebenarnya pelanggannya atau pemilihnya sebenarnya abu-abu. Secara ideologis ya mungkin ada yang loyal lebih ke personal daripada partai. Nah ini sebenarnya para pemilih Gerindra ini menurut saya ketika tidak ada ideologi secara partai dan ideologinya secara personal ke Pak Prabowo, ini mudah sekali untuk dianeksasi, dikolonisasi, dikooptasi, diambil, disedot. Nah ini kenapa market ceruk yang pemilih Pak Prabowo ini kan sebenarnya juga di dalamnya simpatisan dari Pak Jokowi. Jadi bahkan Pak Prabowo juga melihat Pak Jokowi ini kan sebagai guru juga gitu loh. Jadi ini sebuah relasi kekuasaan yang cukup rumit, cukup pelik, dan menurut saya menggelikan juga. Nah ketika fenomena Pak Jokowi harus memimpin PSI, tentunya ya pastilah ada sebuah friksi kepentingan, friksi politik, dan mungkin ini pelan-pelan akan menimbulkan sebuah pertentangan yang ekstrim hingga harus terjadi konflik-konflik vertikal dan horizontal. Ya, jadi legasinya selama ini Prabowo menganggap bahwa partner dari Pak Jokowi ini
sebagai partner yang memenangkan dirinya dalam Pilpres 2024 kemarin. Dan ya percaya nggak percaya, wapresnya kan juga anak sulungnya Pak Jokowi, itu otomatis portofolio Pak Jokowi sangat besar di pemerintahan Prabowo Gibran. Belum dukungan politiknya ketika Pak Prabowo secara masif, secara mendalam melakukan kampanye-kampanye politik, baik sebelum terjadinya proses duet capres sama wapres, dan sesudah terjadinya kemenangan hingga disusunlah sebuah kabinet. Dan saat ini juga cawe-cawe Pak Jokowi di pemerintahan Prabowo Gibran itu gila nih, luar biasa ya. Itu menjadi catatan-catatan penting bagaimana kiranya saat ini sedang terjadi perang asimetri yang masing-masing saling melakukan lempar peluru dan diledakkan dalam jagoan-jagoan kendali yang taktis, yang terlokalisir dan menghantam langsung dan kena itu targetnya, dan sedikit banyak merepotkan lawan-lawan. Ini yang sedang terjadi ini. Oke, saya harapkan ya mau tidak mau ya Prabowo harus menjadi contoh yang bagus bagaimana menjadikan pemerintahan merah putih ini, kabinet merah putih ini bekerja profesional dan penegakan hukum bagi siapa saja. Dan ini Pak Menteri adalah pembantu Presiden, Budi Ari sebagai pembantu ya siap untuk eksekusi, dipotong, gitu, diganti, manakala memang proses hukum meyakini ya, membuktikan bahwa Budi Ari terlibat dalam proteksi perlindungan judul, hingga Budi Ari harus dilengsarkan, harus diganti. Dan ini mungkin kabar-kabar yang bergemuruh sebulan yang lalu itu betul, jika Juni nanti terjadi reshuffle 2 menteri minimal. Nah, 1 menterinya masih rahasia, coba saya tahu. Oke bro, kita lihat kisi-kisi peta politik, kontestasi politik, dan keruutan dan trik-trik para elit. Oke, terima kasih. Salam waras dan senyumin aja semua. Terima kasih.